Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kumalasari dari kampus TEBI Global Mulia Cikarang, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan manajemen pada Sistem Informasi Manajemen. Tingkatan manajemen yaitu ada 3. Yang pertama, manajemen tingkat bawah. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat bawah yaitu dipergunakan untuk keperluan pengendalian operasional dengan tujuan untuk penghematan di segala bidang yang mungkin untuk dilakukan. Contohnya di sini yaitu tingkat supervisor. Yang kedua, manajemen tingkat menengah, yaitu dipergunakan untuk keperluan pengendalian manajemen kontrol. Tugas seseorang manajer menengah ialah mengelola semua sumber daya milik organisasi agar benar-benar dipergunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas oleh semua personilnya secara efektif dan efisien. Contohnya yaitu tingkat manajer. Yang ketiga yaitu manajemen tingkat atas. Tugas utamanya adalah untuk membuat perencanaan strategis atau strategic planning bagi organisasi. Contohnya yaitu tingkat direktur. Tujuan dan sifat masalah. Manajemen tingkat atas. Tujuan dari manajemen tingkat atas adalah mencapai visi dan misi organisasi. Misalnya, sebuah organisasi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan tas memiliki visi menjadi perusahaan yang unggul di masyarakat, sedangkan misinya adalah membuat produk tas yang berkualitas. Manajemen tingkat menengah. Tujuan dari manajemen tingkat menengah adalah efektivitas. Setiap organisasi harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas organisasi. Setiap organisasi harus efektif. Apa sih itu efektif? Efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen tingkat bawah. Sasaran manajemen tingkat bawah adalah efisiensi. Efisiensi sendiri artinya setiap penggunaan sumber daya milik organisasi dimanfaatkan secara tepat sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Efisiensi berarti menggunakan seminimal mungkin sumber daya untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Sifat masalah. Manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah. Lebih susah manajemen tingkat atas karena sifat masalahnya tidak terstruktur, sedangkan manajemen tingkat bawah sifat masalahnya terstruktur. Sistem informasi yang digunakan oleh tingkatan manajemen. Manajemen tingkat atas yaitu decision support system atau sistem mendukung keputusan. Maksudnya adalah sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Manajemen tingkat menengah, manajemen control system atau sistem pengendalian manajemen, yaitu kumpulan alat yang digunakan dalam organisasi dan diimplementasikan secara terkoordinasi. Manajemen tingkat bawah yaitu transaction processing system atau sistem memproses transaksi. Berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, Indo, Alfa, dan lain-lain.
Cara dan alat pengambilan keputusan, manajemen tingkat atas, estimasi, alat statistik, manajemen tingkat bawah, optimalisasi atau pengoptimalan, alat riset operasi atau matematik. Pengambilan keputusan oleh manajemen. Manajemen tingkat bawah pengambilan keputusan untuk jangka pendek. Manajemen tingkat menengah mengambil keputusan untuk jangka sedang, sedangkan manajemen tingkat atas mengambil keputusan untuk jangka panjang. Sifat informasi. Sifat informasi. Yang pertama yaitu sumber informasi. Karena manajemen tingkat bawah lebih berfokus pada pengendalian internal perusahaan, maka manajemen tingkat bawah lebih membutuhkan informasi dengan data yang bersumber dari internal perusahaan sendiri. Sedangkan manajemen tingkat atas lebih berorientasi pada masalah perencanaan strategi yang berhubungan dengan lingkungan luar perusahaan. Karena itu membutuhkan informasi dengan data yang bersumber dari eksternal. Yang kedua, lingkup informasi atau luas informasi. Manajemen tingkat bawah informasi lebih berfokus pada suatu masalah tertentu karena digunakan oleh manajer bawah yang mempunyai tugas yang khusus. Sedangkan untuk manajemen tingkat atas, karakteristik informasi yang semakin luas. Selanjutnya yaitu kepadatan informasi atau kerincian informasi. Untuk manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya adalah terperinci, detail, dan kurang padat karena digunakan untuk pengendalian operasi. Sedangkan untuk manajemen tingkat atas mempunyai karakteristik informasi yang semakin tersaring, lebih ringkas, dan padat. Kemudian frekuensi informasi. Manajemen tingkat bawah, frekuensi informasi yang diterimanya adalah rutin karena digunakan oleh manajer bawah yang mempunyai tugas yang terstruktur dengan pola yang berulang-ulang dari waktu ke waktu. Sedangkan manajemen tingkat atas, frekuensi informasi adalah tidak rutin atau ad hoc, mendadak karena manajemen tingkat atas berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak terstruktur yang pola dan waktunya tidak jelas. Selanjutnya yaitu akses informasi atau saat penyajian informasi. Level bawah membutuhkan informasi yang periodenya berulang-ulang sehingga dapat disediakan oleh bagian sistem informasi yang memberikan dalam bentuk laporan periodik. Dengan demikian akses informasi tidak dapat secara online, tetapi dapat secara offline. Sebaliknya untuk level lebih tinggi, periode informasi yang dibutuhkan tidak jelas sehingga manajemen tingkat atas perlu disediakan akses online untuk mengambil informasi kapanpun mereka membutuhkan. Selanjutnya yaitu waktu informasi atau kerangka waktu. Manajemen tingkat bawah, informasi yang dibutuhkan adalah informasi historis atau masa lalu karena digunakan oleh manajer bawah di dalam pengendalian operasi yang memeriksa tugas-tugas rutin yang sudah terjadi. Sedangkan untuk manajemen tingkat atas, waktu informasi lebih ke masa depan, berupa informasi prediksi karena digunakan untuk pengambilan keputusan strategis yang menyangkut nilai masa depan.
Strategi unggul bersaing. Manajemen tingkat atas, sasaran visi misi, tools intuisi. Manajemen tingkat menengah, sasaran efektivitas, tool inovasi. Manajemen tingkat bawah, efisiensi, tool informasi. Alat bersaing. Manajemen tingkat atas, team leader. Manajemen tingkat bawah, quality leader. Manajemen tingkat bawah, price leader. Hasil yaitu perusahaan atau organisasi yang unggul dan bersaing. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.